Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Siti Romlah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu rencana perubahan menggunakan alur baja. Untuk fasilitator kami yaitu Bapak Pranoto. Dan untuk PP kami yaitu Ibu Lili Fitri Kusumawati. Kami dari kelompok Jatideno Kabupaten Blora. Anggota kelompok Jatideno yang pertama adalah Bapak Muhlur Kholis. Yang kedua, Ibu Rahma Intan. Yang ketiga, Ibu Nurul Fajri. Yang keempat adalah saya sendiri yaitu Siti Romlah. Yang kelima yaitu Ibu Siti Nurlaili Mukhtarina. Dan yang keenam adalah Bapak Gunawan Heri Santosa. Tugas diskusi kelompok kami yang pertama menentukan satu visi bersama. Yang kedua membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Yang ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur baja lengkap menggunakan kanvas baja. Sebelum kami memaparkan visi dari kelompok kami akan menyampaikan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Untuk dimensi yang kedua yaitu mandiri, dengan elemen kesadaran akan diri dan situasi dan juga regulasi diri. Dimensi yang ketiga bergotong royong dengan elemen kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Untuk dimensi yang keempat berkebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Untuk dimensi yang kelima adalah bernalar kritis, dengan elemen memperoleh dan memproses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, dan juga refleksi dan evaluasi. Untuk dimensi yang keenam yaitu kreatif, dengan elemen gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Dari dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila, masing-masing dari kelompok kami membuat satu visi. Visi dari Pak Nurholis yaitu terwujudnya generasi yang religius, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berkebinekaan global. Visi dari Pak Gunawan membangun karakter peserta didik berkelanjutan. Visi dari Bu Nurul mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan untuk visi saya sendiri yaitu mewujudkan murid yang memiliki nilai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinamis, amanah, mandiri, aktif dan berbudaya lingkungan, serta nasionalis. Untuk visi dari Bu Rina, mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau religius. Untuk visi dari Bu Intan yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, manusia yang cerdas, inovatif, tangguh, dan bisa menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab atau amanah. Dari visi kami tersebut, kami membuat satu visi bersama, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dari visi kami tersebut, kami menyepakati satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu
mewujudkan peserta didik yang berkarakter melalui program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dari satu prakarsa perubahan tersebut, kami membuat tahapan baca. Untuk tahapan yang pertama, yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang kami buat untuk tahapan ini adalah bagaimana cara menciptakan peserta didik yang berkarakter melalui program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Daftar tindakan yang kami buat yaitu melakukan observasi terhadap sikap dan perilaku peserta didik di sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait karakter peserta didik. Yang ketiga, mencari referensi dengan membaca buku atau artikel di internet tentang nilai-nilai karakter peserta didik. Tahapan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pada tahap ini, kami membuat pertanyaan bagaimana cara mengetahui nilai-nilai karakter yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Daftar tindakan yang kami buat yaitu melakukan survei kepada peserta didik dengan memberikan angket atau kuesioner terkait nilai-nilai karakter peserta didik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang pengalaman dari sekolah lain yang sudah mengimplementasikan program 5S? Tindakan yang kami buat yaitu melaksanakan kunjungan ke sekolah lain yang sudah berhasil menciptakan peserta didik yang berkarakter melalui program 5S dan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik di sekolah tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengetahui keefektifan program 5S dalam pembentukan karakter peserta didik? Daftar tindakan yang kami buat yaitu membaca jurnal penelitian keefektifan program 5S dalam pembentukan karakter peserta didik. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan yang kami buat yaitu bagaimana cara mencapai harapan dan mimpi kita dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter melalui program 5S. Tindakan yang kami buat yaitu menentukan waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun program dan jadwal 5S dalam mencapai tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang berkarakter melalui program 5S. Tahapan yang keempat yaitu C, jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami buat yaitu bagaimana strategi dalam mewujudkan mimpi dan harapan mencapai peserta didik yang berkarakter melalui program 5S. Daftar tindakan yang kami buat yaitu yang pertama, menyusun program 5S sesuai dengan tujuan. 2. Membentuk tim pelaksana program 5S. Yang ketiga, menentukan tempat piket 5S. Yang keempat, membuat jadwal piket 5S untuk guru. Yang kelima, membuat daftar pelatihan atau workshop untuk guru, staf, dan juga peserta didik. Yang keenam, membuat jadwal pelatihan, menentukan materi pelatihan, menentukan peserta, dan juga narasumber. Yang ketujuh, menentukan platform yang tepat untuk melakukan kampanye di media sosial. Yang kedelapan, merencanakan kampanye pendidikan program 5S menggunakan poster, menentukan isi poster, tempat, dan juga jadwal pemanjangan poster. Untuk tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan yang kami buat yaitu bagaimana langkah-langkah konkret pelaksanaan program 5S dalam pembentukan karakter peserta didik. Daftar tindakan yang kami buat yang pertama, melaksanakan sosialisasi kepada semua warga sekolah tentang tujuan dan manfaat dari program 5S. Yang kedua,
melaksanakan pelatihan kepada peserta didik tentang pentingnya program 5S dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan kampanye 5S dengan membuat poster dan memajangnya di papan pengumuman, ruang kelas, perpustakaan, lorong-lorong, dan juga kantin. Yang keempat, melaksanakan kampanye program 5S di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok dengan konten-konten yang menarik, informatif, dan juga relevan. Yang kelima, mengintegrasikan pesan kampanye dalam upacara bendera. Yang keenam, melaksanakan jadwal piket 5S di depan gerbang sesuai jadwal. Yang ketujuh, mempraktikkan perilaku sopan santun dalam interaksi sehari-hari dengan peserta didik dan anggota lainnya di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, memberikan apresiasi kepada siswa yang menunjukkan sikap sopan santun yang baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengetahui perkembangan dan mengukur keberhasilan kegiatan program 5S dalam pembentukan karakter peserta didik? Daftar tindakan yang kami buat yaitu pertama, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, melakukan refleksi kegiatan implementasi program 5S dalam pembentukan karakter peserta didik. Demikian prakarsa perubahan yang kami buat beserta alur Bagja menggunakan kanvas Bagja. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.